Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang Allah hidangkan di depan kita nikmati dan kita rasakan, sehingga aktivitas keseharian kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri adalah karunia Allah yang wajib untuk kita syukuri. Makna syukur yang paling tepat adalah menempatkan sesuatu pada proporsinya. Seorang pelajar akan tekun mengikuti segala aktivitas pelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Santri yang derajatnya lebih tinggi satu tingkat dari siswa mempunyai kegiatan yang aktif keseharian full day, satu hari penuh, sudah direncanakan, yang sudah diprogramkan, mengikuti dengan seksama, dengan tunduk dan tawaduk merupakan kesyukuran. Di samping mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Itu syukur paling tidak. Syukur, makna syukur sekedar, makna syukur paling rendah. Karena kita di sini semuanya adalah kaum terpelajar, kaum terdidik yang mengagendakan, yang mengatur, yang memanage semua kegiatan, semua acara. Terutama malam hari ini saya sangat bersyukur sekali. Semua kamu santri dan santriwati, anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tenang dan tentram, bisa mengikuti kegiatan yang kita sebut dengan khutbatul arsy. Kita sebut apa? Khutbatul arsy. Apa itu khutbatul arsy? Khutbah itu ceramah. Ceramah itu penyampaian materi. Sedangkan arsyud itu sendiri merupakan makna dari sebuah keagungan.
kebesaran. Kita anggap bahwa khutbatul arus adalah sesuatu perkara yang besar dan agung di pondok pesantren, karena ini merupakan titik awal kita mulai beraktivitas setiap tahunnya sebelum memulai kegiatan aktivitas belajar mengajar, sebelum aktif masuk kelas. Ini yang kita dahulukan. Makanya mulai malam ini pendaftaran santri baru sudah ditutup. Jadi kalau setelah ini ada lagi santri baru yang mau mendaftar, kita sudah tutup. Kenapa demikian? Karena sudah dimulai khutbatul arus. Khutbatul arus itu adalah upaya untuk mengenal tentang pondok, tata cara hidup di pondok, tata cara bergaul, mempelajari adab sopan santun. Kalau kamu tidak paham bagaimana tata cara hidup di pondok, kamu akan hanya jadi penyakit. Makanya santri baru ditutup selesai malam hari ini, karena kalau sesudah ini masuk lagi berarti tidak mengikuti khutbatul arus. Dia tidak akan paham bagaimana hidup di pondok, dia tidak akan mengerti bagaimana di pondok, terakhir dia salah paham tentang pondok, salah pengertian. Makanya tadi sudah disampaikan oleh penanggung jawab khutbatul arus, disampaikan semua siswa, semua santri wajib. Makanya Ustaz, nanti kalau ada santri yang masih belum hadir, buatkan kegiatan khusus tentang khutbatul arus, bahwa ini kegiatan yang serius, bahwa ini program yang terstruktur, terencana. Siapa-siapa saja nanti yang tidak sempat atau tidak mengikuti kegiatan khutbatul arus, buatkan program khusus. Ya Ustaz, kalaupun tidak kegiatan ceramah, buat kegiatan ujian menjawab soal-soal tentang khutbatul arus. Buatkan soal tentang bagaimana badan wakaf, tentang bagaimana sejarah berdirinya, tentang komponen-komponen pendidikan yang ada di pesantren, tentang bagaimana administrasi, tentang bagaimana ekstrakurikuler. Buatkan pertanyaan sehingga pemateri tidak terlalu capek-capek lagi menyampaikan materi. Cukup dia yang mencari jawabannya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengikuti khutbatul arus. Kalau dari penanggung jawab menyatakan bahasanya semua santri dan santriwati wajib, saya sampaikan ustadz dan ustadzah juga wajib. Makanya di antara pesan yang akan disampaikan dalam khutbatul arus ini adalah tentang perpelucuan. Tiap tahun Ustaz, saya 6 tahun di pondok, tiap tahun ikut khutbatul arus. Bosan, capek, ngantuk, penat. Harus seperti ini. Kamu tahu? Kita dengarkan lagu himne pondok. Supaya apa? Supaya jiwa-jiwa pesantren, sifat-sifat santri itu benar-benar mendarah daging di tubuhmu, sehingga kamu keluar dari pondok pun jiwa santri harus kamu bawa. Kadang-kadang saya miris,
ada sebagian santri dan santriwati hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah selesai, sudah mengundurkan diri, nganggap sudah tamat. Belum apa-apa. Ustadz dan ustazah saja, saya sendiri saja menganggap bahwa pesantren itu adalah suatu lembaga yang penuh dengan misteri yang tidak sembarangan. Maka ustadz dan ustazah, bahkan majelis pengasuh, bahkan saya sendiri, jangan merasa paling tahu tentang pondok pesantren. Jangan pernah merasa cukup mempelajari tentang pondok pesantren. Anak-anak santri dan santriwati yang dirahmati Allah, dicintai Allah, disayangi Allah, dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Perpeloncoan itu maksudnya adalah peremajaan kembali. Maka di sini sifatnya 1 pekan. 1 pekan itu 1 minggu. 1 minggu itu berapa hari? 7 hari. Tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya malam hari itu penyampaian secara keseluruhan global di sini bersama-sama, paginya dibagi per kelas, per kelompok. Cuman tahun ini akan diselingi, akan diisi dengan kegiatan porseni. Mungkin jam pertama saja dari jam 7 atau jam 7.15 sampai jam 8.30 satu materi masuk di kelas bersama kelompoknya masing-masing. Setelah itu kegiatan porseni, supaya kegiatan khutbatul arus ini tidak terlalu menjemukan, tidak terlalu membosankan, sehingga kamu juga terlibat di dalamnya. Makanya Ustadz penanggung jawab khutbatul arus mohon disampaikan kepada penyampai materi besok sebelum masuk ke kelas-kelas, diharapkan briefing untuk menyatukan materi, menyatukan isi, menyatukan tujuan, agar tiap kelompok tidak berbeda-beda sehingga terjadi perbedaan pemahaman. Namun pun demikian, ustaz dan ustazah yang antum sampaikan di kelas per kelompok nanti akan juga disampaikan kembali, diulang kembali. Ini diantara salah satu keunikan misteri yang ada di pondok. Diulang. Supaya apa? Kita tahu bahwa sesuatu yang diulang itu akan menjadi malakah, menjadi darah daging, menjadi bagian dari hidupmu, sehingga tidak bahkan kemudian gerakan refleks tanpa sengaja bisa dikerjakan. Itu tujuannya. Bayangkan, kelas 1 khutbatul arus, kelas 2 khutbatul arus, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 5, 6 tahun. Ustaz Syawal gitu mungkin lebih dari 10 tahun, nyantri aja 6 tahun, di sini udah berapa tahun, apalagi Buya Salim udah berapa puluh tahun, saya lebih dari 27 tahun, 30 tahun tentang pondok, namun pun masih merasa bahwa ada sesuatu yang belum terungkap, ada sesuatu yang belum terkuak yang menjadi milik kita tentang pondok pesantren itu. Inilah kenapa setiap saat, setiap tahun kita mengulang kembali. Tujuannya yang sudah kita pahami makin melekat, yang belum dipahami makin mengerti dan makin paham. Anak-anak, seluruh santri yang pernah mondok, apalagi yang sudah alumni,
apalagi kemudian jauh tempatnya dari pondok pesantren atau lokasinya jauh, begitu mendengar himne pondokku meleleh air matanya, ada kerinduan yang membuncah, ada sesuatu yang mendesak. Ya, anak-anak. Tadi penanggung jawab khutbatul ars sudah menyampaikan siang itu wajib tidur. Tujuannya apa? Supaya jangan seperti ini. Nah, ini siapa ini? Ini pas di bawah depan tiang ini. Nah, siapa namanya? Udah nggak sadar deh. Udah keluar air matanya dari mulut. Kenapa? Itu kamu siang istirahat, tubuhmu sehat, segar bugar, fit, malam ketika khutbatul ars gak ngantuk. Kalau ngantuk, orang yang gak ngantuk saja kadang-kadang yang disampaikan gak paham, apalagi yang ngantuk. Barisan depan yang sebenarnya belum apa-apa, masih intro lagi, udah mau tumbang, masih intro nih, belum masuk khutbatul ars, udah tumbang. Itu tujuannya kenapa wajib tidur siang supaya badan kamu segar bugar, malam saat mengikuti khutbatul ars kamu gak ngantuk, sehat segar bugar. Kalau dulu waktu saya masih nyantri dulu begini, ketahuan kulit itu berdiri, suruh berdiri, gampar sama maling, tepok, berani lagi ngantuk. Siang, kenapa? Kamu tiap tahun disampaikan, tiap tahun diulang materinya itu saja, gak ngerti juga tentang pondok, masih juga mau melanggar disiplin. Nih, yang sudah 5 tahun di pesantren, kelas 5, kelas 6, sekarang kelas 6, masih gak ngerti juga, seolah-olah pesantren itu menzalimi kalian. Dipaksa begini, dimarahi, disuruh kerja dipaksa, udah kerja salah dimarahi, sudah dimarahi, kasih sanksi lagi. Masih seperti itu. Ini sudah 5 tahun mengikuti khutbatul ars, gak paham juga. Nah, ya, makanya saya katakan bahwa pesantren itu adalah sebuah lembaga yang unik, sangat unik dan penuh misteri. Gak semua orang, jangan menganggap kamu paling pintar tentang pondok pesantren, ustaz dan ustazah apalagi, jangan merasa paling bisa. Inilah sesuatu yang perlu dipelonco. Pelonco itu gak hanya santri dan santri, ustaz dan ustazah, saya juga perlu dipelonco, dimudahkan kembali, disegarkan kembali pemikiran tentang pondok pesantren. Cuman yang dipelonco antara saya dengan kamu itu berbeda. Yang harus dipelonco antara kamu dengan ustaz dan ustazahnya itu tidak sama, beda. Kenapa? Beda tingkatan, beda derajat, tidak sama. Kalau kamu mungkin perasaan muda, kamu merasa paling pintar, apalagi ini saya sampaikan. Coba tunjuk tangan yang kelas eksperimen atau kelas intensif yang baru, berapa orang? 6 orang. Boleh tunjuk tangan. Yang putra cuma 3. Yang dari taman SMP baru masuk pesantren, dia eksperimen, berapa orang? Yang putra
4 orang. 1, 2, 3, 4. Yang putri berapa orang? Mana tangannya? Kok nggak nampak? Jangan buntung ini. Terutama saya sampaikan ya, saya pesankan sama kalian. Ya, saya pesankan yang benar. Ini yang sering terjadi berulang-ulang. Apa itu? Jangan pernah merasa pintar. Jangan pernah merasa tahu. Jangan pernah merasa paling besar. Itu. Ya. Jangan kamu anggap kamu karena sudah tamat SMP atau tamat sanawiyah masuk ke pondok merasa paling tahu, paling ngerti. Jangan merasa paling besar. Itu yang harus dibuang. Kalau kamu tidak bisa membuang rasa itu, sia-sia kamu di pondok. Kenapa? Selalu saya ambil contoh. Yang ini isinya teh manis. Yang sebelah sini air putih. Sudah. Antara teh manis dan air putih ini sama-sama sudah ada isinya. Sudah ada isinya. Ini segini. Seberapapun air yang kita masukkan ke gelas ini, karena air ini sudah bersih, pasti akan tumpah. Kenapa tumpah? Karena sudah ada isinya. Sama dengan kamu. Kalau kamu sudah merasa pintar di otakmu, sudah merasa tahu, percuma di pondok. Siapapun yang mengajar, apapun pelajarannya, takkan bisa masuk, pasti tumpah. Termasuk ini. Ini sudut ini badannya besar, segar bugar, sesawal kalah bunyinya. Ya, jangan merasa paling pintar, jangan merasa paling tahu. Sama seperti ini. Ini bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya air bisa masuk? Airnya dikurangi, jangan dibuang, sayang. Bagaimana caranya? Diminum. Tinggal separuh. Ada yang mau meneruskan? Nah, ketika gelas seperti begini, ada ruang. Artinya apa? Ada ruang untuk diisi, baru dia bisa diisi masuk. Baru bisa masuk air. Tapi kalau seperti yang sederhana, seberapapun air masuk akan tumpah. Bukan hanya kelas intensif semuanya. Cuma saya menegaskan, saya tegaskan lagi, yang tamat SMP dan tamat sanawiyah. Kenapa? Karena mereka sudah pernah kelas 3 sekolah menengah pertama. Seperti yang kemarin-kemarin itu juga, apalagi ketika itu yang masuk siapa? Ustadz Zikri misalnya, orangnya kecil, agak kurus. Atau yang masuk Ustadz Gali, orangnya kurus, tapi jago silat, hati-hati kamu, macam-macam. Apalagi yang masuk kelas itu Ustazah Dinda atau Ustazah Wardani, orangnya kurus, kecil, pendek, gak besar, orangnya lembut. Jangan kamu anggap siapapun yang masuk ke kelas
itu wajib dihormati. Anak, ini untuk santri lama ya. Nah, kamu nggak perlu harus paham ketika ustadz atau ustazah itu menerangkan pelajaran. Ya, ini yang ujian kemarin dapat nilai 1,5, 1 dapat 2. Kamu nggak perlu, nggak mesti paham benar. Yang penting apa? Kamu hormati. Kamu hargai. Insya Allah terbuka hati dan pikiran. Tapi kalau kamu sudah nggak menghormati, nggak menghargai, ketika ustadznya berdiri di depan kelas, ustazahnya ketika mengajar, kamu tidur, kamu gurau, itu namanya nggak menghargai. Susah kan? Percuma. Itu namanya jadi ilmu yang nggak nafsu. Kenapa? Kamu sebelum belajar tentang ilmu pengetahuan, kamu harus belajar tentang adab. Percuma belajar ilmu pengetahuan, percuma pintar, percuma pandai kalau tidak beradab, kalau tidak berakhlakul karimah. Makanya ustaz dan ustazah sebelum memulai pelajaran, kondisikan uang. Kondisi itu artinya tertib, teratur, disiplin. Dengan disiplin itulah ustaz dan ustazah, ya, kita ustaz dan ustazah menanamkan adab dan moral itu melalui disiplin. Disiplin itu sifatnya mengikat, artinya memaksa. Tuh, ya, anak ya. Apalagi nih yang baru liburan nih. Sampai sekarang saya belum dapat laporan ini dari sekian banyak santri lama itu berapa yang belum kembali pondok. Ya, yang baru liburan, udah barusan liburan Idul Adha libur lagi. Itu kenapa? Jasadnya di pondok, ruhnya masih di rumah. Orangnya sudah di pondok, pikirannya masih di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat rekreasi. Pikirannya masih pada TikTok, pikirannya masih pada game, pikirannya masih sama Facebook, pikirannya masih sama Instagram. Terakhir apa? Di pondok bengok, gak bisa ngapa-ngapain. Ini makanya harus diremajakan kembali. Ustadz dan ustazah sudah siap dengan program. Ya, kamu mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, kamu dipaksa ikut. Ikhlas gak ikhlas harus. Maka pilih, kamu ikhlas dapat pahala, mengerjakan juga. Kamu tidak ikhlas, tidak pahala, mengerjakan juga. Pilih mana? Silahkan. Ya, itu yang dimaksud dengan perpeloncoan. Apa perpeloncoan? Digundul kepalanya. Dibersihkan pikirannya dari segala macam pikiran yang merusak. Orang dengan begini saja diadakan, masih ada 1-2 yang masih belum bisa memahami dan mengikuti, apalagi tidak diadakan. Yang sampai hari ini tanggal berapa ini Ustaz? Saja tanggal 11 Juli pesantren Darul Mukhlisin sudah berumur 27 tahun.
Semoga keberadaan, semoga semua yang sudah pernah pesantren Darul Mukhlisin upayakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, semoga segala sesuatu yang pernah diberikan Darul Mukhlisin menjadi amal jariah, dan semoga kejayaan hari ini dan akan datang akan Allah datangkan, akan Allah kabulkan terhadap pesantren ini. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebagai pembuka secara resmi, sambil bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Fatihah. Kalau saya nanti bilang Al-Fatihah, baca Al-Fatihah sama-sama sendiri-sendiri tanpa suara. Setelah baca Fatihah, baca Al-Ikhlas 3 kali. Doanya untuk siapa? Untukmu, untuk pondok, untuk orang tuamu, untuk Indonesia. Li barakatillah wa li sihhati umurina, di suhulati umuri man hadi hadza Darul Mukhlisin ma damatis samawati wal ardh, wa li suhulati wa li sihhati umuri auladina abaina wa ummahatina bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naqra umul furqan. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan Al-Fatihah itu juga kalau ada pahalanya kita hadiahkan kepada pejuang-pejuang Darul Mukhlisin yang sudah mendahului kita dari jajaran Badan Wakaf dan jajaran Dewan Guru Pesantren Darul Mukhlisin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum ila siratikil mustaqim wa hadanallahu wa iyyakum ila siratikil qawim. Aqulu qouli hadza astaghfiru nafsi wa lakum jami'an wa li ahli Darul Mukhlisin al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.